Orang tua saat ini dihadapkan dengan berbagai problematika yang terjadi dalam mendidik anak di tengah perkembangan digital yang begitu pesat. Hal ini menimbulkan berbagai kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak. Pada kondisi yang serba digital seperti ini, orang tua dihadapkan dengan tantangan pola asuh dalam proses pendidikan anak yang lebih kompleks. Ada banyak permasalahan yang muncul seiring pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya, setiap 15-18 tahun periodisasi akan membentuk karakteristik demografi yang berbeda antara generasi sebelumnya dan juga setelahnya. Pola asuh orang tua merupakan ujung tombak dari sikap atau perilaku yang dimiliki oleh anak. Hal ini menjadi penting karena pola komunikasi, interaksi, dan lainnya dipengaruhi oleh pola asuh. Menurut Hafigas, pola asuh orang tua adalah cara-cara pengaturan tingkah laku anak yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai perwujudan dari tanggung jawabnya dalam pembentukan kedewasaan diri anak. Menurut Baumrind, terdapat 4 macam pola asuh orang tua. Pertama, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti. Biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, menghukum apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun, orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh anak. Keempat, pola asuh penelantar. Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga kadangkala biaya pun dihemat-hemat untuk anak mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku penelantar secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi. Menurut Harlock, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap tumbuh kembang anak, antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, tingkat sosial ekonomi. Orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan oleh orang tua yang tingkat sosial ekonominya rendah. Kedua, tingkat pendidikan. Latar belakang tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi dalam praktek asuhannya terlihat lebih sering membaca artikel untuk melihat perkembangan anaknya, sedangkan orang tua yang tingkat pendidikannya rendah cenderung otoriter dan memperlakukan anaknya dengan ketat. Ketiga, kepribadian. Kepribadian orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang konservatif cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter. Keempat, jumlah anak. Orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang cenderung lebih intensif pengasuhannya, di mana interaksi antara orang tua dan anak lebih menekankan pada perkembangan pribadi dan kerjasama antar anggota keluarga.
Olehnya itu, pengasuhan anak perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Perkembangan anak sejak dalam kandungan sampai umur 6 tahun merupakan fondasi dalam membentuk kepribadian anak. Kebutuhan perkembangan anak meliputi kebutuhan mental, emosional, dan sosial.